Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Karunia dari NIM 27, kelompok 8, ingin mempresentasikan tentang al-fadl. Kata al-fadl merupakan kata dasar yang memiliki dua was timbangan, yaitu fadala yafadlu dan fadila yafdalu. Kata ini disebut dalam Al-Quran sebanyak 104 kali. Arti kata al-fadl adalah az-ziyadah wa al-khair, kelebihan dan kebaikan, yang kemudian berkembang menjadi satu bakia, sisa akhir, dua zat wa ziyadah, lebih, lawan dari kurang, dan tiga, golok, menang, unggul, dan utama. Di dalam bahasa Indonesia, kata al-fadl sering diterjemahkan dengan kata karunia, kemurahan, kebaikan, keutamaan, kemuliaan, dan keunggulan. Al-Asfahani menyatakan bahwa al-fadl berarti lebih atau kelebihan yang mencakup kebaikan dan keburukan. Al-fadl ialah suatu pemberian yang bersifat sukarela yang merupakan kelebihan dari kebutuhan. Sedangkan untuk hal yang negatif digunakan kata al-fudul. Kata al-fadl ini di dalam Al-Quran tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat keakhiratan semata, tetapi juga berhubungan dengan hal-hal yang bersifat keduniaan. Konteks dalam Quran Surat Al-Isra ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alnal laila wan nahara ayataini famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adada sinina wal kitab wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Menurut tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, dijelaskan bahwa di samping itu adanya pergantian siang dan malam, merupakan anugerah yang dapat dirasakan secara langsung oleh manusia dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di waktu malam mereka dapat beristirahat untuk melepaskan lelah. Allah juga menjadikan tanda-tanda malam datang, yaitu hilangnya cahaya matahari dari ufuk barat, sehingga lama-kelamaan hari menjadi gulita. Hal ini merupakan tanda kekuasaannya. Allah menjadikan siang yang terang benderang sebagai tanda kekuasaannya, guna memberikan kesempatan kepada manusia untuk mencari kebutuhan hidup diri mereka sendiri dan keluarganya. Dalam surat An-Nahl ayat 71 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq, famal ladzina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi syawa' afabini'matillahi yajhadun, yang menjadikan al-fadl sebagai ibarat bagi orang kafir untuk tidak lagi mengingkari nikmat Allah. Di dalam surat An-Nahl ayat 71, Allah SWT berfirman yang artinya, dan Allah melebihkan sebahagiaan kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama merasakan rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Melalui ayat ini, Allah melalui karunia al-fadl yang diberikannya kepada manusia sehingga hendak memberi pelajaran yang berharga kepada manusia. Pada surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila. Allah menegaskan kemuliaan anak dan keturunan Nabi Adam.
Allah juga memberi kemudahan dan rezeki kepada anak keturunan anak Adam yang tidak Dia berikan kepada makhluk lainnya. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka yang kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Di dalam surat An-Nisa ayat 34 yang artinya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Yang memiliki arti yaitu kaum laki-laki itu adalah pimpinan bagi kaum wanita. Oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, yaitu wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Jadi, kata Al-Fadl tidak hanya ditafsirkan kelebihan material, ganjaran di surga, tetapi juga menyangkut hal-hal yang bersifat internal, seperti kemampuan akal, emosi, dan kekuatan nurani lainnya. Kelebihan ini membuat seseorang menjadi berbeda dengan lainnya. Demikian, kelebihan-kelebihan ini dapat dicapai bagi setiap orang yang ingin memperolehnya. Dengan demikian, banyaknya terma Al-Fadl ternyata diikuti oleh beragamnya tafsir sebagai terma tersebut. Makna kata Al-Fadl sangat tergantung konteks ayat yang mengapitnya. Namun yang jelas, sebagaimana yang telah disebut di muka kata Al-Fadl memiliki banyak makna. Yang bermakna paling mudah ialah rezeki, karunia, atau nikmat. Selanjutnya, kontekstualisasi ekonomi Islam. Mencermati ayat-ayat yang berbicara tentang Al-Fadl, ternyata Al-Fadl itu adalah sesuatu yang dicari. Ia tidak datang dengan sendirinya, berbeda dengan rizq yang Allah sebut di samping diusahakan oleh manusia. Namun, rezeki yang layak tasib adalah rezeki yang tidak disangka-sangka. Al-Quran menjelaskan, siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dan rezeki dari jalan atau arah yang tidak disangka-sangka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza qudiyatis salawatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Al-Sawkani menjelaskan makna ayat ini dengan mengatakan bahwa engkau telah selesai melaksanakan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk perdagangan, tijarot, dan melakukan transaksi-transaksi lainnya sesuai dengan apa yang engkau butuhkan untuk memenuhi urusan kehidupanmu. Dan carilah karunia Allah dalam bentuk rezeki yang memang dikaruniakan Allah buat hambanya. Selanjutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alladziina indah ilmun minal kitabi ana atika bih qabla an yartadda ilaika tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran indah qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim.
Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia berkata, ini termasuk karunia Tuhan untuk mencoba aku apa aku bersyukur atau mengingkari apa nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhan Maha Kaya lagi Maha Mulia. Quraisy Shihab menuliskan bahwa ayat sebelum ini menjelaskan kesediaan dan kesanggupan jin untuk menghadirkan singgasana Ratu Sabah dalam tempo setengah hari. Ayat ini tidak mengemukakan tanggapan Nabi Sulaiman atas ucapan sang iblis. Masih menurut Quraisy Shihab, ayat ini menunjukkan bahwa dengan mengetahui dan mengamalkan ilmu yang bersumber dari Allah SWT, seorang akan memperoleh kekuatan dan kemampuan jauh melebihi kekuatan dan kemampuan yang cerdik dan jenius walau dari jenis jin. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah yang mulia lagi Maha Agung berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku atau orang yang dekat kepadaku, maka sesungguhnya aku telah menyatakan perang baginya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.